أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم افتح لنا فتوحك العارفين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru yang semua kami ta'zimi dan muliakan, semoga selalu dalam lindungan, penjagaan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma niki langsung insyaallah pembahasan fikih kita dari kitab fikih manhaji Bapak Ibu. Kalau terakhir sekali kemarin kita berbicara tentang hukum-hukum yang menjadi cakupan pembahasan Al-Qur'anul Karim, itu ada setidaknya 7. Kita ringkas singkat ulang review sebentar. Yang pertama tentang ibadah. Tentang ibadah itu artinya berbicara tentang gimana seseorang perbuatannya kepada Tuhannya, alaqah dirinya dengan Sang Penciptanya, gimana dia sholat, gimana dia puasa, gimana dia baca Quran, gimana dia menutup aurat, gimana dia haji dan seterusnya. Selanjutnya ibadah muamalah, ngatur bicara tentang bagaimana hubungannya kepada sesama manusia. Sesama manusia yang mencakup jual beli, sewa menyewa, tentang peradilan, tentang sewa, tentang pegandaian. Nomor 3-nya berbicara tentang hukum keluarga, hukum ahwal syakhsiyah, ngatur tentang menikah, talak, bicara tentang persusuan, bicara tentang warisan, bicara tentang nasab, nafkah, mahar, hak asuh dan seterusnya. Ini yang hari ini di Indonesia termasuk yang menerapkan dengan istilah kompilasi hukum Islam, ya. Kompilasi hukum Islam yang mengambil semuanya dari syariat Islam. Selanjutnya yang keempat berbicara tentang ahkam sultaniyah atau asiyah syariah, bicara tentang ngatur negara. Di antara cakupannya gimana ada pencatatan nikah, orang punya KTP, punya akte, termasuk orang
pemerintah membuat aturan adanya pajak dan seterusnya. Selanjutnya berbicara tentang obat, ini bicara tentang hukuman-hukuman kriminal yang dilakukan anak manusia untuk menertibkan, menjaga keamanan sosialnya. Di antaranya adanya undang-undang atau aturan Islam tentang jilid, tentang rajam, tentang potong tangan, tentang kisos dan seterusnya. Yang nomor 6 berbicara tentang Asia. Ini bicara tentang politik luar negeri, hubungan negara satu dengan yang lainnya. Apakah koalisi, apakah perang, apakah gencatan senjata, apakah damai dan seterusnya. Yang terakhir bicara tentang adab dan akhlak. Ini berbicara tentang nilai-nilai kemuliaan ihsannya seseorang. Hari ini insya Allah akan berbicara dulu, ini kaitannya sama syar'i juga, yaitu berbicara tentang bahwa agama ini asas aturannya, baik perintahnya maupun larangannya, itu asasnya adalah atau prinsipnya adalah mudah. Prinsipnya adalah mudah. Semua yang jadi aturan ini dipastikan masuk dalam ukuran mampunya seseorang untuk melakukan. Jadi nggak mungkin syariat ini turun sementara itu di luar kemampuannya manusia. Mesti semua sudah diukur bahwa semua yang menjadi syariatnya, baik perintah-perintahnya maupun larangan-larangannya, selalu masih dalam taraf kemampuan manusia dalam melakukannya, baik mampu melakukan maupun mampu meninggalkan. Gak mungkin gitu Allah nyuruh sesuatu yang manusia gak mampu melakukannya. Nanti kalau ternyata aturan nyuruh itu di perjalanan ketemu dengan yang namanya keterbatasan kemampuan dia, hukumnya berubah. Hukumnya yang semula haram, tapi karena dia nggak mampu untuk meninggalkan yang haram itu, hukumnya berubah. Nanti kita bahas setelah ini. Namanya rukhsah. Rukhsahnya ada 7 macam ya. Macam-macam rukhsah ini merubah hukumnya semua, bahkan merubah tata cara dan aturannya. Ini lagi-lagi ingin membuktikan sebagai bukti untuk kita bahwa agama Islam ini gampang. Kalau Nabi mengatakan di hadisnya itu, tidaklah seorang itu bersikap keras kepada agama ini kecuali dia akan kalah, kecuali dia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Jadi orang yang mempersulit dirinya dalam hal beragama, nanti dia mesti juga akan kesulitan. Ini saya sampaikan bukan berarti gampang-gampang ke agama. Ini bicara tentang fikih atau hukum syariat, itu bicara tentang batas terendah orang semuanya bisa melakukan. Semuanya orang bisa melakukan. Jangan juga nanti geret bahwasanya poso cari agama ini kan gampang. Lah poso ya orang gampang berarti rasa poso, bukan. Karena semua syariat nanti kalau dihitung diukur, yaitu mesti ada rekoso-rekosonya. Tapi mesti semua yang rekoso dari syariat ini itu masih dalam lingkup kemampuannya anak Adam untuk melakukan. Namanya orang sholat itu kan ya dia harus melawan ngantuknya saat waktu subuh, ngantuknya lemes saat waktu zuhur atau isya, atau sibuk padatnya saat asar. Nanti ini kita biar di tengah-tengah ya, bukan lantas kita bilang agama Islam ini mudah terus mempermudah, akhirnya semua yang susah meskipun sedikit terus ditinggalkan, dikit-dikit rukhsah, dikit-dikit rukhsah.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dulu bahwa agama ini agama yang mudah adalah banyak sekali. Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, surat Al-Hajj ayat 78. Allah tidaklah menjadikan kepada kalian agama ini itu sesuatu yang menyulitkan. Di ayat yang lain Al-Baqarah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin dari kalian itu kemudahan. Allah tidak ingin dari kalian itu kesulitan. Dan di ayat yang lain Allah mengatakan, kita hafal semua, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini ayat andalan dengan kalau imami kan. Ayat terakhir surat Al-Baqarah. Di hadis Rasulullah mengatakan inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini adalah mudah. Dan di hadis yang lain sering kita dengar itu maknanya, tidaklah Rasul itu selalu diberikan dua urusan, kecuali selalu memilih yang mudah. Selalu memilih yang mudah. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang mudah ini nanti jangan disalahartikan saat ada orang-orang yang tidak memilih mudah. Artinya, jadi kadang begini, Islam itu nyuruh supaya jangan ente-entean dalam berinfak, jangan habis-habisan dalam infak atau sedekah. Tapi kalau ada orang yang memilih keluar dari syariat, meningkatkan ke level setelahnya, yaitu ihsan, itu orang infak justru setengah dari harta yang dia miliki. Yang lain lagi dia infak seluruh harta yang dia miliki. Ini sudah levelnya bukan lagi bicara tentang syariat. Kalau syariatnya katanya orang jangan habis-habisan dalam berinfak, sehingga kalian nanti kalau sudah habis, kalian nanti akan malu mahsura, nanti akan tercela dan akan tercela nasibnya dia atau tercela oleh umat orang lain. Mahsura artinya adalah merugi, karena yang dulunya lapang ngasih orang malah akhirnya justru beratkan dan jadi beban bagi orang lain. Nanti di lapangan ada orang-orang yang levelnya sudah bukan level syariat lagi. Ada orang-orang yang mengamalkan levelnya justru keluarga, anak dan istri ditinggal. Kenapa? Karena panggilan dakwah dan panggilan jihad. Mungkin ukuran syariatnya lagi piye toh? Keluarga ditinggalkan terlantar, padahal justru ditinggal itu ya ada rekoso dan susah-susahnya. Ini hukum, ini syariat agama bukan untuk menghukumi orang lain. Ada orang lain yang melakukan itu, barangkali standarnya bukan pakai standar fikih, bukan pakai standar umumnya manusia. Dia pakai standar pejuang, standar mujahid, standar sahabat, standar latihan, standarnya para nabi. Niru-niru latihan gimana Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail dan tidak dijenguk, tidak ditinggali tinggalan yang cukup, hanya ditinggali Allah saja, ditinggali dongo dan tawakal saja, sebagai bentuk tirakatnya dia untuk mirakati untuk akhirnya gimana keluar dari Ismail nanti generasi-generasi yang top. Itu Bapak Ibu, kalau kita melihat mandangnya secara fikih, ini melanggar syariat gitu. Sama seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq atau Umar Ibn Khattab saat ayo siapa yang mau nyumbang, mau perang ini. Umar bilang, saya kasih segini wahai Rasul. Rasul bilang, apa yang engkau sisakan wahai Umar? Umar bilang radhiyallahu ta'ala anhu, saya sisakan sepertinya. Artinya apa? Setengahnya saya berikan sumbangkan, setengahnya saya sisakan di rumah. Baik, bagus. Kemudian datang Abu Bakar, ngasihkan blek, ini wahai Rasul,
ditanya, Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untukmu di rumah dan keluarga? Saya sisakan Allah dan Rasulnya. Alias apa? Semua hartanya diberikan. Itu orang kalau melihatnya sisi fikih, iki piye ta iki? Tapi tidak. Jangan menghukumi mereka-mereka yang pakai standar sempurna ini dengan standar fikih kita. Dan juga kita jangan bingung, berarti mereka melanggar fikih atau berarti fikih orang benar, bukan. Ada level-levelnya gitu. Lagi-lagi saya katakan kalau fikih syariat itu standarnya standar paling rendah, standarnya umumnya manusia. Umumnya manusia. Saya kalau bilang di pesantren, karena pesantren ini pesantren kaderisasi, karena kita ini para penghafal Quran, jangan pakai standar fikih. Karena kalau pakai standar fikih, Bang, kamu ke masjid, katokan training 3/4 hingga atasnya telanjang dada atau hanya pakai kaos singlet, orang anggo peci, sah oleh ya oleh. Tapi bukan berarti terus hanya pakai standar itu terus kemudian orang jalankan standar sahnya, olehnya, halalnya saja. Karena agama ini tidak hanya sekedar syariat atau fikih, boleh tidak bolehnya, sah atau tidak sahnya. Gitu nggih. Ada nilai-nilai yang lain kita, ada adab, ada fadhail kesempurnaan. Ada sama-sama pakai nutup baju. Kita ada dalam majelis taklim atau apalagi yang ngajar, sama-sama pakai baju, bajunya semakin besar semakin bagus. Bahkan kalau Imam Malik bajunya semakin sempurna, pakai imamah yang besar, bajunya suruh melapangkan lagi akmamakum nih, suruh memperbesar bajunya dan suruh memperlebar nih apa nih, bolongan tangan, bahkan pada pakai lapis. Semakin besar bajunya semakin sempurna. Ini di Indonesia kan diterapkan saat wisuda, bajunya selalu kegedean. Ini sebenarnya simbol orang berilmu tuh kegedean kelambi gitu. Saat Abu Bakar datang, saat sahabat lain datang dalam mimpinya Rasul, ada yang bajunya sampai klengsreh, ada yang bajunya sampai lutut, ada yang baju atas lagi. Pada tanya, itu tafsirnya apa wahai Rasul? Itu artinya adalah agama. Bahwa itu artinya adalah agama dan ilmu. Mereka yang bajunya kedodoran itu hanya Abu Bakar, dan Abu Bakar adalah dia yang paling sempurna agama dan ilmunya gitu. Jadi kalau sama-sama pakai baju kuku, ada kuku pendek, ini saya pakai baju pendek, ada kukunya yang panjang, sama-sama baju kuku lengan panjang, panjangnya niki apakah di pinggang, apakah di pantat, apakah di lutut, apakah sampai kelengsreh ke bawah. Bahwa orang ngelihat dari pakaiannya bisa nyimpulkan kualitas agamanya, ya itu benar. Meskipun bisa aja orang bilang, lah kan baju bisa dibeli. Iya. Tapi mereka yang berisi, mereka yang agamanya bagus, ilmunya bagus, dia tidak akan nyaman dengan baju yang sedikit dan yang terbatas. Mereka tahu bahwa semakin ditutup maka semakin dia punya sempurna malunya, rasa malunya dan agamanya. Ini bicara tentang menengahi dulu nggih. Menengahi tentang agama ini mudah, tapi jangan dipermudah. Agama ini mudah, jangan lantas kita ngambil yang terus mudah-mudah. Karena kalau bicara tentang nikah contohnya, Nabi itu bilang sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah maharnya, aisaruhunna mahar. Tapi lihat Nabi saat nikah maharnya apa gitu? 100 unta gitu. Bukan, apakah Nabi justru nggak ngamalkan yang beliau omongkan? Bukan. Ini bicara untuk orang lain, silahkan ambil minim-minimnya kayak gini. Tapi kalau masalah ngamalkannya, Rasul menjadi yang teladannya. Rasul menjadi teladannya.
Ini orang dalam mengamalkan agama biar nggak salah nyikapi gitu ya. Ada yang barusan rame, kayaknya juga rame terus. Antum itu kenapa marah kalau agama ini dihina? Antum bukannya Nabi itu kalau dihina selalu ngalah, memaafkan, lagi sholat ditimbun sama kotoran jeroan unta, dilempari sampai berdarah. Nabi nggak pernah marah. Kok antum marah kenapa? Nabi aja nggak marah gitu. Ini salah. Ini orang nggak bisa milah mana yang menghina agama, mana yang menghina dirinya pribadi. Kalau Rasul dihina, dinistakan dirinya, nggak pernah marah. Tapi lihat saat agama, saat Rasul, saat Allah, saat syariat dinistakan, marah sekali. Sampai bilang wajahnya merah, bilang bahwasanya demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya yang akan memotong sendiri tangannya gitu. Saat apa? Saat ada kejadian bahwasanya yang melanggar syariat, yang lemah-lemah ditegakkan hukumnya, sementara kalau yang punya nasab, anaknya tokoh, orang besar, punya duit, maka nggak ditegakkan hukumnya. Marah karena ini main-main dalam urusan agama gitu. Kalau hari ini kita marah ulama kita dinistakan, hari ini marah Habib kita dihina dinistakan, bukan berarti salah paham. Lagi-lagi kalau untuk diri kita nggak apa-apa, karena memang diri kita bukan siapa-siapa. Meskipun kalau ada orang yang marah karena bela dirinya, itu ada pembenarnya dalam syariat. Barang siapa yang meninggal dunia karena bela dirinya, dia syahid. Barang siapa yang meninggal bela keluarganya, dia syahid. Barang siapa yang meninggal bela keluarganya, dia syahid. Meskipun boleh, tapi saat nggak diambil itu, dia masalah dirinya dinistakan, nggak apa-apa. Tapi kalau agama ini dinistakan, Quran ini dinistakan, maka nggak ada tawar menawar. Mending leher ini putus daripada harus Al-Quran ini dinistakan gitu. Ini biar bisa beda dan milah. Biar kita tahu agama ini mudah bukan artinya dipermudah. Agama ini mudah terus kita selalu ngambilnya yang mudah. Nah terus kapan ngambil mudahnya? Ngambil mudahnya ya saat ada orang lain mungkin ngamalkan sesuatu, ya toleransi kita kepada orang itu ora apa-apa, karena memang karena memang ukuran syariatnya emang boleh. Jadi kita nggak buru-buru nyesatkan, nyalahkan, ngafirkan atau menerakakan orang lain karena beda dengan yang kita lakukan. Jadi yang kita lakukan ini yang selalu kita sampaikan ke santri-santri. Yang kita lakukan itu pakai standar yang paling baik. Standarnya penghafal Quran, standarnya santri, standarnya kader, standarnya ustadz, itu standar yang paling sempurna. Tapi kalau untuk orang lain, untuk masyarakat, untuk orang yang selain diri kita, cari yang paling setoleran-tolerannya. Selama masih ada yang membolehkan, maka ditoleransi, saling memahami. Ini Bapak Ibu yang pertama kami sampaikan tentang asas atau dasar syariat ini adalah kemudahan beserta dalil-dalilnya. Ini ada contoh-contoh sedikit ya. Bismillah. Ini di sini sudah ada yang tanya dulu atau kita lanjut dulu? Dilanjut dulu nggih? Lajeng nggih Bapak Ibu? Lajeng. Ini sudah 7.50. Padahal saya baru muqaddimah. Saya tuh kalau ngomong boros waktu, Pak. Tapi nggih, semoga bermanfaat mawon. Nanti kalau ada yang nggak cocok boleh interupsi, nggih. Karena fungsi saya di sini adalah melayani dan ngajak Bapak Ibu semua kita ngaji bareng sama Hadratul Syekh Mustafa bin Buwa, Sa'id Al-Khin dan Dr. Ali As-Sarbuji. Contohnya yang pertama, orang sholat duduk. Aslinya sholat itu berdiri. Nggak bisa orang sholat duduk, nggak boleh. Sholat itu berdiri. Bahkan kalau di kendaraan nggak boleh. Kalau dia mampu di kendaraan nggak boleh duduk.
Kenapa? Karena Nabi sholat di kendaraan duduk itu hanya pas sholat sunnah, sholat nafilah. Tapi kalau sholat fardunya tetap berdiri menghadapnya kiblat. Dan alhamdulillah sekarang kalau di pesawat sudah tersedia nih. Saya nggak tahu sejak kapan kita pulang naik Saudian itu di belakang antara toilet dengan kursi penumpang itu sudah ada musola kecil, itu muat 3-4 orang muat, dan sudah ada layar TV-nya kalau melihat jadi Ka'bahnya mana gitu bisa, ada sejadahnya, ada tirainya, sempurna, bisa kita melaksanakan sholat di waktunya dan sesuai gerakannya, berdirinya, rukuknya, tahiyatnya, bahkan mau lama-lama juga dipersilakan. Jadi tidak lagi harus geser-geser orang duduk atau nyempil-nyempil di pintu pesawat, sudah enggak. Yang belum sekarang di bis ya, di bis belum ada. Mungkin nanti bapak-bapak yang punya usaha bis gawe space khusus, setidaknya muat 2 orang biar bisa buat jamaah. Sholat boleh duduk. Aslinya nggak boleh, tapi kok bisa berubah jadi boleh? Kenapa? Karena sakit, karena sulit, karena mungkin dengkulnya pengapuran atau dengkulnya angel lekuk, isone lungguh terus ora iso ngadeg, atau isone ngadeg terus ora iso lungguh. Boleh. Alias apa? Mudah, dimudahkan. Ada lagi sholat yang aslinya 4. Zuhur, asar, isya. Itu karena safar maka boleh diperpendek menjadi 2, namanya qasar. Ini ayat-ayat hadisnya nggak perlu saya bacakan. Yang semakna dengan ini itu ada namanya rukhsah ya. Rukhsah itu lawannya azimah. Rukhsah itu ada kewajiban-kewajiban, hukumnya atau pelaksanaannya berubah dari yang semula. Yang pertama macam rukhsah itu rukhsah isqat namanya. Isqat itu rukhsah itu dispensasi. Dispensasi atau keringanan berupa isqat. Isqat itu pengguguran. Karena adanya uzur tertentu, maka gugur wajibnya. Contohnya adalah ibu-ibu kalau datang bulan ada tamu ibu, tiba-tiba justru nggak wajib puasa, nggak wajib sholat, wajib haji, seseorang wajib haji. Ternyata ada uzur, nggak ada kendaraan. Kalau ada kendaraan, yaitu naik kapal, tapi naik kapal cuacanya sedang musim hujan dan tidak aman, maka tidak wajib, gugur kewajiban hajinya tahun itu. Atau bagi wanita yang tidak punya mahram, maka tidak wajib baginya haji. Nah, orang saat ini malah sedih, kalau orang dulu senang. Jadi dapat rukhsah. Rukhsah yang kedua adalah pengurangan. Dispensasi yang kedua adalah pengurangan. Kalau tadi pengguguran, sekarang pengurangan. Pengurangan sudah kita sebutkan, yaitu sholat kudune papat jadi loro. Orang sholat aslinya berdiri jadi duduk. Duduk jadi hanya isyarat. Isyarat jadi tinggal kedipan mata. Terus dikurangi. Dispensasi yang ketiga adalah dengan diganti. Jadi ada pengganti ibadahnya. Orang harusnya puasa, nggak bisa puasa, suruh bayar gantinya. Orang harusnya wudhu dengan air, karena nggak ada atau karena nggak mampu menggunakan air, maka dia diganti dengan tayamum. Yang keempat adalah
dispensasi perubahan waktu 45 ya. Waktu ini artinya ada yang harusnya sholat subuh, harusnya sholat zuhur itu dari zawalus syams, tergelincirnya matahari, sampai bayangan panjangnya seperti bendanya, itu waktu zuhur. Kemudian waktu asar dari bayangan sepanjang benda aslinya sampai terbenamnya matahari, itu bisa asarnya dimajukan menjadi waktu zuhur, juga bisa zuhurnya ditakhirkan menjadi waktu asar. Namanya apa? Namanya takdim atau takhir. Ini kayaknya perlu dibahas nanti di babnya sendiri. Jadi ada istilah namanya jamak, ada istilah namanya qasar. Ini kata kelasnya santri kadang-kadang masih bingung. Jamak itu artinya menggabungkan, qasar itu artinya meringkas. Sing jamak ora kudu qasar, sing qasar ora mesti jamak. Jadi kalau jamak saja berarti sholat zuhur asar digabung, berarti papat-papat, namanya juga jamak. Menggabungkan waktunya, kalau menggabungkan waktu di waktu pertama namanya jamak takdim, kalau dijadikan di waktu akhir menjadi sholat asar semua namanya jamak takhir, tapi tetap papat-papat. Nah itu kenapa digitukan? Ya karena ada sebab-sebab yang membolehkannya, seperti sakit, seperti udan, seperti ujian, seperti repot sekali. Kalau jamak ini masih mudah ya, alasannya itu banyak. Orang ada hadis itu, pernah Rasul menjamak tanpa ada sebab dan bukan karena safar. Jadi tiba-tiba gitu jamak, nggak apa-apa. Sesekali nggak apa-apa, asal tidak jadi kebiasaan. Ahlu sunnah wal jamak takdim. Senes ahli. Jadi bukan jadi kebiasaan, setahun sepisahan gitu. Namanya repot atau saya sangat, yang ibu-ibu mungkin sing wis dandan arep tarup gitu. Ki engko nak dianu keterak salat iku kok ngesake leh wedaan. Boleh. Ning bendino itat musim tarup. Enggak apa-apa kalau ada alasannya, karena memang repot, padat itu tadi enggak apa-apa. Tapi yang sesekali itu adalah yang tanpa sebab, itu boleh. Yang satu lagi namanya qasar. Qasar itu artinya memperringkas, memperpendek. Yang aslinya 4 jadi 2. Berarti zuhur, asar, isya. Hanya 4 saja yang bisa diqasar. Wah, 4 dadi loro. Subuh loro dadi maghrib telu dadi 1,5. Pas rukuk assalamualaikum gitu, juang kroke malaikat gitu. Nggak boleh, ada aturannya gitu. Jadi saat dispensasinya pun ada aturan, ada contohnya, dan sudah selesai dibahas di fikih para ulama, disampaikan maupun ditulis dalam kitab-kitab. Jadi kalau orang qasar, umpamanya saya safar ke Jawa Timur, saya berangkat jam 2, sudah sholat zuhur tadi di waktunya, kemudian masuk waktu asar jam 3. Saya mau sholat asar, kan nggak perlu jamak. Lah di jamak karo apa? Asar maghrib, nggak boleh. Nanti asal di jamak ki repot biang, nanti perjalananku nanti tekanan urung tekan wis jamak ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya rapelan lillahi ta'ala. Ora oleh. Ada pasangan-pasangannya sendiri kalau jamak itu. Maghrib, isya, zuhur, asar. Subuh, zuhur enggak boleh. Subuh, isya juga enggak boleh gitu. Mau milih subuh, zuhur, asar, maghrib, insyaallah tidak boleh. Sudah ada dan sudah selesai dibahas. Berarti sholatnya saya asar hanya 2 rakaat. Sholat qasar itu diperbolehkan. Nanti insyaallah dibahas lebih rinci tentang jamak qasar, termasuk penyebabnya, bolehnya, cara aturannya, insya Allah di pembahasan sholat.
Ada yang keenam namanya dispensasi karena kondisi darurat. Aslinya makan anjing, babi nggak boleh, nyuri nggak boleh. Tapi karena kelaparan maka jadi boleh. Orang melafatkan at-talaffuz bi kalimatil kufr, melafatkan tentang lafat-lafat kekufuran nggak boleh. Tapi karena dipaksa, ditodong, kalau enggak nanti ditembak kepalanya, maka dia melafatkan kalimat-kalimat kufur. Di dispensasi, di rukhsahi, dapat keringanan, tidak apa-apa. Yang terakhir adalah rukhsah taghyir. Rukhsah taghyir ini adalah perubahan. Jadi sing kudune salat ngadeg seperti apa, ruku, i'tidal, tahiyat, bacaan seperti apa, kudune seperti itu karena keadaan tertentu, maka dia boleh sholatnya itu sambil gimana pun kondisi kamu semampunya. Namanya sholat khauf, sholat dalam kondisi perang atau ketakutan, maka diperbolehkan. Artinya dengan begini kita tahu sekali bahwa sholat ini harus banget ya, sampai orang sudah di baringan rumah sakit, orang sudah kondisinya lagi nggak sempet-sempetnya karena kondisi berkecamuk peperangan dan musuh saja masih harus tetap sholat. Berarti sholat ini memang kewajiban, nggak bisa ditawar. Sampai kalau orang tobat usia 40 tahun sementara balighnya dia 15 tahun, maka 15 tahun menuju 40 tahun itu semua sholat wajibnya ahlu jumhur mengatakan wajib diqodho. Saya dulu juga agak lama tentang ini, saya kira hanya ulama Damaskus saja yang menyampaikan, tapi ternyata kalau kita buka-buka kemarin kayaknya hanya ada satu mazhab gitu yang bilang enggak harus mengqodho gitu. Tapi pendapat yang kuat dan jadi jumhur ulamanya, sholatnya selama yang dia tinggalkan padahal dia muslim dan dia mukallaf, hanya urung tobat, maka sholatnya diqodho. Pirang tahun ya yang dia tinggalkan tahunnya itu. Nanti tentang cara ngelunasinya ada guru-guru kita ngasih tips. Jadi kalau sholat zuhur kamu nggak usah qobliyah atau ba'diyah. Qobliyahnya kamu gunakan untuk nyarutang 4 rakaat. Ba'diyahnya kamu gunakan untuk nyarutang 4 rakaat. Berarti satu kali zuhur kamu seolah-olah sudah nyaur 2 zuhur. Tinggal ngitung sendiri, kalau dia hutangnya 20 tahun, berarti dia selama 10 tahun jalankan seperti itu. Kalau pengen cepat lagi biar 5 tahun, ya sudah dibikin setiap kali zuhur sholatnya 4 rakaat zuhur saat itu, 4 rakaat setelahnya ba'diyah biasanya digunakan untuk nyarutang lagi, dan terus dihitung begitu. Kalau untuk memudah meringankan, karena barangkali sehari arep nyarutang 100 sholat gitu, keberatan. Itu cara-cara yang mungkin satu orang dengan yang lain sendiri-sendiri. Tapi teknisnya nanti ada istilah habis ini ya, mungkin nggak bisa hari ini. Itu namanya ada qodho. Qodho itu melakukan kewajiban atau perintah ibadah di luar waktunya, itu boleh. Ada seorang sholat subuh, habis sholat subuh murmur sholatnya dideloi. Nabi negur, kamu sholat apa? Kan nggak ada ba'diyah subuh. Dia bilang, ini sholat sebagai ganti dari qobliyah subuh yang tadi saya belum melakukan. Nabi kemudian diam. Berarti apa? Berarti membolehkan. Suatu hari duha begini, Rasul sholat 11 rakaat. Ditanya, Rasul sholat apa kok kathah? Nabi bilang, ini ganti dari sholat tahajud saya tadi malam. Ada yang lain lagi berasar, Nabi habis asar murmur sholat 2 rakaat. Ditanyain, Rasul sholat apa? Ini sholat gantinya tadi sebelum asar karena saya disibukkan dengan urusan kaum.
Itu contoh-contoh dari qadha sholat. Melakukan sholat tahajud di waktu duha, melakukan qobliyah subuh setelah subuh. Karena kadang-kadang hari ini orang ketika ketinggalan subuh, ketinggalan qobliyah subuh, sedih sekali. Habis subuh terus nggak sholat lagi. Padahal ada solusinya. Ada solusinya, itu sholat qadha namanya, qadha. Jadi qadha itu tidak mesti yang wajib saja, mazhab Syafi'i. Qadha itu bagi sunnah juga. Asalkan qadha-nya itu untuk amalan-amalan yang biasa dia lakukan. Namanya seumur hidup nggak pernah tahajud, merem-merem duha gini sholat tahajud, apa ganti ini bengi, dia nggak biasa tahajud. Rasul mengatakan maknanya itu barang siapa sudah biasa melakukan amal hariannya, kemudian karena sesuatu hal dia nggak bisa melakukan dan diganti waktu yang lain, maka dia seolah-olah melakukan kegiatan seperti di waktunya. Kama qala alaihi wassalatu wassalam. Jadi kalau hari-hari dia qobliyah subuh terus, suatu hari dia kesiangan, bangun-bangun sudah qomat, dia langsung ikut jamaah subuh, kemudian habis subuh dia sholat 2 rakaat, nggak apa-apa. Padahal habis subuh itu masuk kategori waktu dilarangnya orang sholat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dia ganti di waktu terlarang sekalipun, karena mengganti kebiasaan yang sudah biasa dia lakukan. Itu contoh-contoh dari rukhsah, untuk menjadi dalil, menjadi penguat bahwasanya agama ini adalah agama yang mudah. Demikian Bapak Ibu, waktunya sudah jam 8 lebih. Mohon maaf atas salah-salah dan kurang dari saya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.